Malam ini kita lanjutkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian hukum membaca bismillah itu apa? Tidak mungkin dalam Islam itu suatu yang penting gak ada hukumnya. Gak mungkin. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya Islam itu tidak boleh berada di ruang hampa. Dia hadir di kehidupan kita sekarang ini. Antum bicara Bitcoin hari ini sudah ada hukumnya. Cryptocurrency sudah ada hukumnya. Apalagi bayi tabung ada. Makanya Islam itu harus hadir di setiap zaman dan setiap waktu, di setiap tempat harus hadir. Malam ini kita mencoba untuk menggali lagi makna bismillah. Seperti apa bismillah itu dan apa hukumnya, sehingga kita tidak main-main dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat meresapi setiap kita mengucapkan bismillah. Subhanallah, di antara 99 Asmaul Husna Allah memilih Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Soalnya Allah Subhanahu wa taala ingin menginformasikan kepada kita bahwasanya Allah itu bukan Tuhan yang galak, bukan Tuhan yang pelit, bukan Tuhan yang nakut-nakutin. Ya, sering kita hadir pengajian, kalau kita dengar di rumah udah suntuk, masuk pengajian ditakut-takutin neraka terus, kayaknya susah banget masuk surga. Nah, ini coba kita jelaskan di bismillah sendiri. Allah itu menaruh namanya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Signaturenya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Terus Ustaz, kenapa ada neraka? Justru neraka itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan gak ada neraka, orang boleh ngapain aja, gak ada aturan. Ada aturan aja ditabrak, kan tinggal ubah aturannya, ya. Ada aturan aja ditabrak. Nah, Allah ingin menjelaskan bahwasanya rahmat Allah itu lebih luas dari marahnya. Wasi'at rahmati ghadabi. Rahmat Allah itu lebih luas dari marahnya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau yang punya kitab Naidul Rajah, beliau mengartikan bedanya Ar-Rahman Ar-Rahim apa? Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Tapi ditafsirkan lagi oleh pengarang kitab Nailur Rajah, Ar-Rahman maknanya adalah Al-Mun'imu. Al-Mun'imu. Saya langsung ambil diksi dari kalimat yang ada di kitabnya. Al-Mun'imu bijalailin ni'am. Bijalailin ni'am. Al-Mun'imu bijalailin ni'ami. Artinya Allah itu maha pemberi nikmat, tapi nikmatnya secara global. Kita dikasih hidup apa tidak sekarang? Ya, buktinya masih hadir di sini, berarti masih hidup. Hidup itu sendiri atas maha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Secara global itu hidup kita dari rahmatnya Allah. Hidupnya di Cilengsi, jadi ketua DKM, jadi tetangga masjid. Nah, itu dimaksud adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'am.
Al-mun'imu bidaqa'iqin ni'ami, memberi nikmat kepada kita secara detail, gak cuma hidup, tidak hanya sekedar hidup, dikasih cara detailnya. Gendernya laki-laki, ketika dia bekerja dikasih penghidupan, dikasih hidup, dikasih nyawa, dikasih usia. Bagaimana usia itu bisa berlanjut? Itu namanya ar-rahim. Saya pernah kerja di sini, saya mendapatkan rezeki di sini, saya mendapatkan gaji saya segini. Itu semuanya ar-rahim. Al-mun'imu bidaqa'iqin ni'am. Nikmatnya sangat detail. Itu menurut kitab Nailur Rajab. Tapi saya ambil pendapat jumhur ulama. Kebanyakan ulama mengatakan berpendapat begini: Ar-Rahman Maha Pengasih, ya, Maha Pengasih, tapi untuk semua makhluk yang ada di dunia ini. Untuk semua makhluk yang ada di dunia ini. Macan tidak makan anaknya. Kenapa? Karena dia mendapatkan rahmannya Allah. Harimau tidak makan anaknya. Kucing tidak makan anaknya. Kalau ada manusia masih tega bunuh anaknya, berarti lebih rendah dari binatang. Karena dengan rahmatnya Allah, binatang sendiri itu berkati saya. Bayangkan seluruh alam semesta ini dengan galaksinya, planetnya, semua yang ada di dunia ini tidak pernah lepas dari rahmat. Rahmatnya Allah, Maha Pengasihnya Allah. Orang kafir, Ustaz, termasuk orang kafir yang tidak pernah sujud kepada Allah dan tidak meyakini adanya Allah. Bisa hidup, malah kadang kekayaan dia dari kita. Nah, kita temukan ya. Kok bisa, Ustaz? Itu Maha rahmannya Allah. Gak usah sewa. Kerjanya kita kurang bagus, dia lebih bagus. Kenapa bisa begitu? Ya memang itu Maha rahmannya Allah. Nabi Ibrahim itu punya kebiasaan. Saya ingat kebiasaan Nabi Ibrahim itu, beliau tidak pernah makan kecuali dengan tamu. Ini boleh dipraktekin. Beliau tidak pernah makan sendiri. Yang kita kebanyakan ngumpet, kalau ada temannya ngumpet. Nabi Ibrahim enggak. Beliau punya kebiasaan baik, makan tidak pernah sendiri. Ada yang bilang, Pak Udin, mana sini? Kenapa enggak makan? Cuma satu hari Nabi Ibrahim ini biasanya dia ngajak makan orang yang udah biasa ibadah sama beliau, artinya seagama. Tuh hari ini orang-orang pada kemana ya? Nggak ada tetangganya. Apa semua ke Al-Falah, naik Surah Ahmad gitu ya? Nggak ada orang. Bingung beliau. Udah lapar mau makan, nggak ada orang. Ketemu seorang Yahudi. Makan. Pas mau makan ditanya, agamanya apa? Yahudi. Mohon maaf, tak dulu. Balik ke Yahudi. Tegur Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Ibrahim, puluhan tahun dia hidup, aku kasih makan dia. Engkau mau lebih tinggi dari aku, nggak mau ngasih makan hanya karena beda agama. Makanya salah satu guru saya itu karena kita namanya al-insaniyah qabla tadayyun. Kemanusiaan itu lebih dulu daripada beragama. Ya, nolong orang jangan tanya agamanya. Tolong, itu makhluk Allah. Rahmatnya Allah sampai dengan mereka. Jangan sampai kita nolong pilih-pilih KTP dulu. Gak bisa. Gak ada orang tolong. Kalau lagi butuhkan. Ar-Rahman ini
dibagi semuanya yang ada di alam semesta ini. Namun Ar-Rahim ini adalah kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Gak bisa ke bagian yang lain. Ini VVIP yang dapat Ar-Rahim. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan beriman, dia akan mendapatkan rahimnya Allah di hari akhirat. Ini garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Barangkali semasa hidupnya ada orang beriman kepada Allah tapi tidak beruntung. Kapan dibalas? Di akhirat. Betapapun banyaknya orang kafir mendapatkan harta di dunia ini, wallahil azim itu sangat kecil dibandingkan apa yang Allah janjikan kepada kita orang-orang beriman nanti. Berapa sih? Berapa lama? 70 tahun, 40 tahun, meninggal. Saya tertarik dengan ungkapan begini. Kita hidup, ini akan terus hidup. Ya. Kita ini tidak akan pernah mati. Mati itu hanyalah pintu untuk masuk kepada kehidupan dengan teknologi yang berbeda, dengan materi-materi yang berbeda, tapi hidup di sana jauh lebih abadi. Kita ini akan terus hidup. Kematian hanyalah pintu menuju kehidupan yang berbeda. Sangat-sangat canggih teknologinya. AI hari ini, artificial intelligence, gak ada apa-apanya. Kok bisa tahu Ustaz? Orang di surga itu baru terbesit aja udah ada di lidah. Hah? Gojek mana yang bisa kayak begitu? Nggak ada. Kalau ngisi pulsa dulu, udah ada pulsa, harus ada sinyal dulu. Udah ada sinyal, harus ada abang Gojek yang mau dulu. Kalau nggak bisa. Di akhirat langsung ada di lidah. Teknologi yang sangat canggih nanti di akhirat. Jadi jangan takut kematian. Selagi kita on the track, masih menjadi Allah Subhanahu wa taala. Cara kita sampai di finish sana merawat keimanan dengan hadir seperti ini. Saya ingatkan kembali, ada kehidupan yang lebih abadi. Caranya gimana? Kita rawat keimanan, rawat Islam ini, rawat takwa ini. Inilah yang betul-betul membantu kita nanti di akhirat. Benar doang Pak di dunia ini. Nabi Nuh alaihissalam 1000 kurang 50 tahun usianya, berarti 950 tahun. Udah ada yang hidup sepanjangnya di sini. Boro-boro Ustaz, 1/10-nya belum tentu. Nabi Nuh ketika ditanya, gimana sih kesan antum hidup di dunia ini? Dia mengatakan seperti masuk pintu yang satu, keluar pintu yang lain. 950 tahun. Beliau hanya mengatakan di dunia itu saya hidup kayak masuk pintu satu, keluar pintu lain. Itu kalau di Indonesia udah berapa kali presiden itu? Hah? Iya, bagi 5. Udah lama banget. Tapi bagi beliau, dunia ternyata nggak menarik. Nggak menarik. Ya, mudah-mudahan dengan hadir seperti ini meningkatkan kesadaran kita. Ya, ada kehidupan yang abadi. Kalaupun hari ini kita belum seberuntung orang kafir, sabar. Itu dikit banget. Rahimnya Allah simpan nanti untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya kita hanya bertahan, gak usah nyerah. Defensif aja. Nyerah sampai titik sini selesai. Tahan untuk iman, takwa, tawakal Allah Subhanahu wa taala. Pegang tuh iman, gak goyah. Kita kan sekarang ini apalagi musim pemilu, bentar lagi pilkada, Allah November sebentar lagi. Jaga imannya antum. Hah? Uang gopek, uang sejuta, beli integritas kita. Kaya enggak, malu iya dalam mereka. Ada yang pernah kaya di sini? Gara-gara pilkada. Hah? Malu iya. Waktu terima itu gimana?
Saya udah 13 tahun di Jakarta ini tinggal pakai KTP Jakarta, belum ada. Mungkin saya belum target kali ya. Jadi orang ditarik. Orang sampai. Alhamdulillah. Al-Mun'imu bidaqaiqil ni'am. Tapi ada ulama berpendapat Ar-Rahman untuk semua makhluk yang ada di dalam semesta ini. Setiap ada kasih sayang, maka di situ ada rahmat. Rahmat untuk yang muslim, untuk yang kafir. Rahim hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatlah semua makhluk di alam semesta ini bisa berkasih sayang. Ada ulama berpendapat seperti ini. Kasih sayang ada di hati kita ini berbanding lurus dengan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Kita nih, saya sama bini, saya sama anak, tetangga. Semakin besar kasih sayang kita sama orang, gak tega, gak bisa kita tidur sementara tetangga kita lapar, gak bisa lihat orang susah. Itu Rasulullah seperti itu. Semakin besar kasih sayang ini, berarti dia mendapatkan kasih sayang besar dari Allah SWT. Gak peduli orang lapar biarin aja, emang urusan gua. Orang sakit gak pernah dijenguk, tetangganya lagi kesusahan gak mau tahu. Semakin sempit hatinya, jatahnya dikit tuh dari sana. Ya, mungkin sama Allah dibiarkan hidup sama kayak papan tulis saja. Papan tulis saja gunanya. Ini manusia ada gunanya. Mudah-mudahan tetangga apa ada kayak gitu. Semuanya mendapatkan rahmat dan rahimnya Allah yang sangat luas, sehingga orang yang menjadi kasih sayang, orang kasih dengan sesama, itu kuncinya. Kita maklum aja kalau ketemu orang begitu, jangan-jangan jatahnya dikit pada dari sana. Semakin kita ulas kasih, terbuka dada kita, dan kita semakin sayang dengan hamba Allah yang lainnya. Fit nihaya, at the end semuanya adalah umat Rasulullah SAW.